Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia, saya dari Universitas Unggul Kebun Jeruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan berbicara, manfaat, jenis-jenis berbicara, dan faktor-faktor. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu menurut Tarigan 1983. Berbicara ada 3 pemahaman. Yang pertama ada proses komunikasi, yang kedua ada aktivitas berbahasa, yang ketiga ada proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara yang dimaksud ini yaitu ada informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua ada rekreatif. Rekreatif merupakan tujuan pembicara untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga ada persuasif. Merupakan tujuan pembicara untuk menekankan daya bujuk sebagai kekuatan. Manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama ada komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga ada menambahnya kepercayaan diri. Yang keempat ada menambah karisma dan wibawa. Yang kelima ada salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam ada menambah level nilai dan diri. Yang ketujuh bisa menjadi kepercayaan dari masyarakat. Jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ada pembicara berdasarkan situasi. Yang kedua ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang ketiga ada jenis berbicara berdasarkan peristiwa. Yang keempat ada jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama yaitu berbicara berdasarkan situasi, yaitu dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Sedangkan berbicara formal meliputi ceramah, pencerahan, dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan berita dalam situasi formal. Tujuan berbicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ada berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi. Yang keempat ada berbicara untuk meyakinkan, dan yang kelima ada berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara yang kedua ini dalam jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi dan antar kelompok kecil. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau siswa yang malu berbicara, dan berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar jumlahnya yang besar, misalnya mengajar
dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa. Jenis berbicara ini diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, dan perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, dan metode pembaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama, ada kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Yang kedua, ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukungan kognisi dan imajinasi pembicara. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemaskan ide dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, ada kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicaraan. Yang keempat, ada kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Faktor-faktor penunjang keefektifan dalam kebahasaan. Yang pertama yaitu ada ketepatan ucapan, yang kedua ada penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, yang ketiga ada pilihan kata, yang keempat ada ketepatan sasaran pembicaraan. Pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pemilihan, yang ketiga ada tahap pemroduksian. Tahapan pemilihan. Pada tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini. Sehingga dalam praktiknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Tahapan produksian. Tahapan ini siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu guna meningkatkan kemampuan produksi ini. Siswa hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi atau mengucapkan dan tata bahasa. Keterampilan yang harus dibekali kepada siswa adalah keterampilan produksi bicara meliputi keterampilan fasilitas dan kontensitasasi. Pembicara dapat memfasilitasi produksi ujaran mereka dengan menyederhanakan struktur atau dengan menggunakan elipsis, memformulasikan ekspresi dan menghilangkan kesan ragu-ragu. Keterampilan kompensasi digunakan pembicara ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam pembicaraan mereka atau ketika mereka berpikir sesuai dengan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kesulitan. Keterampilan kompensasi melibatkan penggunaan rumusan ekspresi yang mudah, koreksi diri, pengulangan melalui ekspresi, dan pengurangan keraguan-keraguan. Ekspresi ini membuat pembicara menjadi fasih, bahkan jika di dalam pikiran mereka merasa bahwa situasi berbahasa cukup baik, mereka akan melakukan pembicaraan di tengah yang lebih baik pula, menurut Abidin 2013.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.